Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mengenai analisis perangkat, yang pertama yaitu analisis RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, terkait RPP ini, SMK Muhammadiyah 2 Wates memiliki komponen RPP yang sudah lengkap, yaitu terdiri dari mata pelajaran, kemudian alokasi waktu, kemudian juga jenjang kelas, semester, dan model pembelajaran. Kemudian untuk terkait kesesuaian kompetensi inti dan dasar beserta indikatornya itu sudah sesuai. Hal ini ditandai dengan antara kompetensi dasar, kompetensi inti dan indikator itu saling terkait. Kemudian terkait tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan KI, KD, dan indikatornya. Untuk metode pembelajaran yang digunakan di SMK Muhammadiyah 2 Wates ini beragam ya. Yang pertama itu biasanya para guru itu menggunakan metode ceramah. Kemudian ada pendekatan saintifik, kemudian dikolaborasikan dengan metode demonstrasi atau praktek. Dan tidak lupa juga biasanya para guru ismuba itu mengadakan diskusi kelompok atau nantinya akan dilanjutkan dengan presentasi. Kemudian terkait langkah kegiatan pembelajaran sudah cukup runtut ya dan urut mulai dari pendahuluan, ada kegiatan inti sampai nantinya di tahap penutup. Kemudian penilaian juga sudah meliputi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Kemudian lanjut terkait analisis materi atau bahan ajar. Nah, materi atau bahan ajar yang digunakan di SMK Muhammadiyah 2 Wates ini yang pertama yaitu yang pastinya buku dari PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen. Nah, terkait kesesuaian antara bahan ajar dengan kompetensi dasar sudah sesuai karena di dalamnya sudah memuat sudah terikat ya antara kompetensi dasar, kompetensi inti sama bahan materi itu sudah sesuai. Jadi tidak bertumpang tindih ataupun tidak berbeda jauh gitu. Terus untuk keruntutan bahan ajar sudah urut ya, mulai dari nantinya pengertian. Kemudian untuk pelajaran agama ini ada ayat-ayat yang membahas terkait tema, kemudian artinya, kemudian baru yang terakhir nanti penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa. Kemudian untuk analisis media pembelajaran itu biasanya selain dengan buku, para guru di SMK Muhammadiyah 2 Wates itu juga menggunakan media pembelajaran proyektor atau berbasis YouTube. Nah, antara media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran ini juga sudah sesuai. Kemudian untuk strategi pembelajaran, alhamdulillah kemarin saya juga melakukan observasi terhadap guru-guru di SMK Muhammadiyah 2 Wates. Itu juga sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan kompetensi dasar, kemudian sesuai dengan tingkat perkembangan dan pemahaman siswa, kemudian juga sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Kemudian untuk analisis instrumen evaluasi, ini ada beberapa jenis instrumen evaluasi yang digunakan. Yang pertama itu tes tertulis, kemudian praktik, kemudian yang ketiga yaitu uji keterampilan atau biasanya itu diskusi presentasi. Kemudian antara evaluasi dengan indikator memiliki kesesuaian. Kemudian nah ini untuk instrumen evaluasi ini dapat dijadikan sebagai sarana refleksi hasil belajar siswa. Mungkin itu analisis perangkat yang ada di
SMK Muhammadiyah Dua Wates. Nah, kemudian untuk rekapitulasi kegiatan analisis perangkat pembelajaran, yaitu analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, di SMK Muhammadiyah Dua Wates ini sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini ditandai dengan memanfaatkan WhatsApp group, kemudian YouTube, dan ada beberapa guru yang memanfaatkan Google Form untuk pengumpulan tugas. Nah, dan selain itu siswa seringkali diminta untuk menggunakan internet untuk mencari referensi ketika proses pembelajaran. Kemudian terkait keefektifan dan efisiensi penggunaan teknologi ini bisa dikatakan cukup efektif ya, karena dalam proses pembelajaran siswa itu sangat antusias ketika ada metode ataupun strategi pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti ini. Selain itu juga teknologi ini selain untuk berdampak kepada siswa juga berdampak kepada sekolah. Kemudian terkait apakah pembelajarannya dapat berjalan efektif dan aktif. Nah, selama saya melakukan PLP 2 di SMK Muhammadiyah Dua Wates ini secara garis besar dapat dikatakan pembelajaran ini bisa dikatakan aktif dan efektif ya. Tetapi ada beberapa kendala, yaitu tidak maksimal atau kurang maksimal karena ada beberapa siswa itu tidak memperhatikan, malah main HP sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin itu menjadi bahan evaluasi bagi guru-guru ataupun saya pribadi ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di SMK Muhammadiyah Dua Wates. Mungkin itu analisis kegiatan pengembangan perangkat di SMK Muhammadiyah Dua Wates. Cukup sekian, nanti bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukli Wirianto, guru SMK Dua Wates, sebagai guru pamong Saudara Arif Agus dari Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan yang sedang melaksanakan praktek mengajar di sekolah kami. Dalam pelaksanaan prakteknya sudah cukup baik, bisa menguasai materi, menguasai kelas, dan dalam sampai tahap penilaian. Demikian dari
penilaian guru pamong. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.